Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Elvina Kurniawati dengan NIM 2041050201114, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di video ini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan judul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Secara teoritis, ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. 2. Ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan 3. Ada ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Berikut pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri atas dua interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara atau penawaran agregat, namun keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana hanya ada dua pelaku ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi, yaitu 1. Interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem, dan 2. Interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Berikutnya diagram alir perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Rumah tangga produsen berperan dalam proses produksi, mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang didapat dari penjualan barang dan jasa dan mendapatkan imbalan berupa uang ketika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi. Rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapat pemasukan dari hasil penjualan tanah atau penyewaan tanah terhadap rumah tangga produsen. Hal lain yang berpotensi menjadi pendapatan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Hasil dari kegiatan tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Berikutnya ada aliran pendapatan. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Berikutnya ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dalam artian ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, maka pasti akan melakukan konsumsi. Namun jika telah mendapatkan pendapatan, maka akan sampai pada saat adanya keseimbangan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan yang berarti mereka harus menggunakan harta untuk membiayai konsumsi. 2. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan mulai menabung. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan pun ditabung. Kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kecondongan menabung. 1. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. 2. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan.
yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Berikutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan penanaman modal, yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal yang seperti peralatan produksi untuk mendirikan industri. 2. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. 3. Pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. 4. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut dinamakan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Faktor penentu investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Ada suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi yaitu besarnya tetap, jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. 2. Ada investasi terpengaruh, investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi sama dengan tabungan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.